Ini adalah rumput odot yang diimpor dari Selandia Baru, yang kemudian dikembangkan oleh teman-teman dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran dan memberikannya kepada warga di Argasari ini, yang kemudian mencoba menanaminya tidak dalam bentuk sepetakan lahan, tetapi ditanam di lereng-lereng penahan tanah ini, jadi di lereng-lereng terasering. Dan ini salah satu dari rumput odot itu, dan rumput odot ini sangat digemari oleh domba. Dan pada saat rumput-rumput odot berbunga, terlihat bahwa bunganya itu seperti lilin, berwarna kuning, ya, seperti yang kita lihat bersama ini. Dan bunga ini mengindikasikan bahwa tanaman rumput odot ini sudah baik untuk dijadikan bibit, ya, disemaikan kembali. Nah, harapan kami semua di sini bahwa pada saat musim-musim kemarau, para petani peternak ini tidak harus pergi sampai ke tol, kemudian di kota-kota di mana ada lahan-lahan kosong banyak rumputnya, dan mereka pergi sampai sejauh itu untuk mencari pakan domba dan memberikannya kepada domba. Nah, dengan menanam rumput odot di wilayah ini, maka untuk sementara ini karena belum semua kemudian ditanami, sebab rumput odot ini juga harus disebarkan, ditanam kemudian dalam bentuk yang menyebar di lahan-lahan di mana kemudian hampir semua petani adalah peternak, sehingga pada saat nanti mereka kesulitan untuk mencari rumput pada musim-musim kemarau, ini mereka tinggal menyabit rumput odot ini yang ada di lahan Argasari ini. Dan mereka sudah mengetahui bahwa semakin tua rumput odot ini, semakin disukai oleh dombanya. Di sini juga, di lahan Argasari ini dekat dengan Saung, saya mencoba menanam kangkung yang baru saya kenali bahwa kangkung ini ternyata berbunga tapi tidak menemukan buahnya. Tanaman kangkung ini pada saat musim penghujan, lalu kemudian kabut mungkin tebalnya dan udara yang bisa mencapai 17 derajat, pertumbuhan dari kangkung ini tidak sebagus pada musim seperti sekarang ini. Sudah mulai banyak sinar matahari, lalu kemudian juga hujan sudah mulai berkurang, dan terlihat bahwa daun dari kangkung itu sudah mulai melebar, tidak menciut seperti halnya pada saat musim hujan yang dingin itu. Ketinggian 1300 memang sengaja saya maksimalkan di sini, sebab tanaman-tanaman kalau hidup dalam situasi-situasi yang mencekam biasanya memberikan daya tahan atau manfaat yang lebih banyak daripada hanya sekedar nikmat untuk lidah dan mengenyangkan perut. Nah, apa yang sudah saya temukan ini masih belum jelas gitu. Belum bisa saya katakan apa perbedaannya antara kangkung di Mataram dengan kangkung di ketinggian 1300 ini. Apalagi kalau melihat daunnya yang sudah mulai lebar begini, batangnya juga sudah membesar, ya, walaupun masih belum mencapai besar batang pada saat kedatangan awalnya. Semua hal menarik untuk dipelajari, sehingga
semakin lama dan semakin sering kita bersama di alam ini memberikan pengetahuan yang semakin banyak. Sebab pengetahuan itu tidak hanya terbatas kepada apa yang kita pelajari di sekolah-sekolah, tetapi justru juga ilmu yang berasal dari semesta ini. Dan kita lihat juga ternyata ada ulat ya di daun kangkung ini. Ya, rupanya yang menghabiskan daun ini ulat ini rupanya. Jadi kita bisa melihat ulatnya nih. Kalau sudah ulatnya gemuk seperti ini artinya apalagi dia masih makan begini, itu juga ada yang masih kecil di sebelahnya. Ini potensial untuk merusak tanaman kangkung ini. Jadi mesti segera dibuang. Dan perlu kita sadari juga bahwa belajar itu, pengetahuan itu memang berasal dari semesta. Nah, kalau kita tidak sempat baca buku lalu kemudian kita sering-sering berada di alam ini, maka seringkali juga kita mendapatkan tambahan pengetahuan tanpa kita sadari.